Jire pagi hari ini, apa kabarnya semua? Luar biasa, mana suaranya luar biasanya? Apa kabar ya, luar biasa? Oke, manusia kreatif termotivasi oleh hasrat untuk berprestasi, bukan nafsu untuk mengalahkan orang lain. Dalam Yohanes 6 ayat 27 berkata demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kecintaan terhadap hal-hal duniawi yang bersifat sementara membuat manusia bekerja tanpa mengenal waktu dan buta terhadap tujuan kehidupan yang ditetapkan Tuhan untuknya, untuk hidup kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, makin siang hari ini kita beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya sudah diberkati pada pagi hari. Amin. Karena kasih-Nya, karena anugerah Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk datang beribadah. Mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan kita, karena Dia kita ada pada hari ini.
kasih-Mu Tuhan. Terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas. Tuhan, kami syukuri anugerah. Mari bersyukur rumah Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Kasih setia tulus. Kasih setia tulus. Kasih setia tulus. Tiada terputus. Berbicaralah buat kami, tumpahkan isi hati. Ajar kami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya segala kemuliaan kami mengembalikan buat Tuhan. Umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita katakan Amen. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Puji nama Tuhan, senang sekali saya bisa kembali melayani. Terima kasih buat Bapak Pendeta Petrus Haryono dan juga istri. Saya nggak lihat ibu ya. Oh lagi batuk ya. Titip salam dan juga ada CEK dan wajah-wajah lain yang saya nggak hafal nama tapi ingat ya. Terima kasih buat kesempatannya boleh share firman Tuhan. Saya mohon pamit setelah khotbah langsung jalan karena ada pelayanan di sini setelah ini. Pagi hari ini saya ingin lihat dulu apakah ada yang single, jomblo, belum menikah. Angkat tangan. Okay, just one. Alright, two. Okay, that's great. Kenapa? Karena Tuhan taruh di hati untuk bicara tentang pernikahan pagi ini. Boleh ya? So, anak muda akan jadi bekal yang baik buat masa depan. Alright, listen up. Oke, saya datang tidak sendirian. Saya datang ditemani mami saya yang paling cantik dan terbaik seluruh dunia, Ibu Betty masih, dan juga ada ayah angkat saya Pak Halim mungkin masih di luar, dan anak kandung saya, anak bungsu. Saking anaknya banyak jadi disebut ya anak kandung bungsu ya. Ini Axel yang Christianus. Axel, can you stand up and wave to everyone? Okay. Axel is only 14 years old ya, umur 14 tahun, but she's very tall. Iya, jadi kemarin ikut saya pelayanan, dikira ini Koko, jadi nomor 1. Eventually, he's the youngest and the most handsome in the house. Mirip papanya tapi lebih baik. Oke, pagi ini saya ingin share firman Tuhan tentang bahaya perselingkuhan. Orang Kristen tidak kebal dosa. Katakan amen. Saya ketemu banyak orang Kristen tuh gampang-gampang amat cerai gitu. Mau cerai tinggal cerai. Kayak nggak takut Tuhan ya gitu. Nggak mikir gitu bahwa dalam pernikahan Kristen perceraian tidak boleh jadi pilihan. Sesulit apapun pernikahan kita harus fight. Kalau belum apa-apa mikirnya cerai, pisah. Kita nggak akan berjuang untuk pernikahan kita. Setuju nggak? Why should I force myself to stay in a difficult and complicated marriage if there is a way out, gitu kan? Tapi kalau orang Kristen tidak melihat divorce as a way out, they will fight for the marriage. Setuju bilang amen. Okay, ready for this? 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Mari kita buka sama-sama. Sorry karena tadi saya agak terlambat. I was so hungry. Karena habis ini harus kembali lagi jam 1. Saya mampir McDonald's sebentar. 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Bisa ayat aja ya. 1 Korintus 7 ayat pertama sampai
kelima. Alright, baca sama-sama di depan ada puji Tuhan. 3, 2, 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Kenapa penting sekali untuk kita punya pasangan? Salah satunya adalah supaya kita tidak jatuh dalam bahaya percabulan. Rasul Paulus tidak menikah, karena itu dia berkata di ayat pertama, adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. You know why? Do you want to know why you have to stay single? Karena Anda menikah, saya nggak mau bahas itu ya. Karena you will choose to stay single and it's not good, alright? Basically karena Rasul Paulus tidak menikah, dia selalu katakan ini, it's better for you not to get married. But mengingat bahaya percabulan, sebaiknya laki-laki itu punya istri sendiri dan setiap perempuan punya suaminya sendiri. Ingat, oke. Setelah kita itu lahir baru, harusnya kita punya mindset yang berbeda dengan orang dunia. Kalau prinsip dunia, selingkuh itu biasa. You know, katanya gini, masa makan sayur asam terus? Sekali-kali bubur Manado katanya. Mengkhawatirkan ya kalau suami pergi ke Manado sendirian ya. Berhubung mama angkat saya orang Manado, saya nggak ngomong banyak deh soal bibir Manado. Tapi you know, many people they take it very lightly untuk dekat dengan wanita atau pria lain meskipun mereka sendiri sudah menikah. Bahkan di Australia saya dengar ya, di Sydney komunitas-komunitas ada yang wow ganti-ganti pasangan, amazing. Kalau 3 ayat 5 bilang gini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita tuh sebagai anak Tuhan, saya mau kasih dasar dulu gitu, bahwa gaya hidup percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya itu nggak berkenan sama Tuhan. Jadi kalau kita sudah nikah, penting sekali menjaga kekudusan. Udah jangan main-main lagi deh dengan bahaya-bahaya yang kayak gitu. Nah, salah satu penyebab perselingkuhan adalah ketidaksetiaan. Menurut saya begini, orang tuh kalau sudah mau nikah, dia sedang berkata ya kepada komitmen untuk setia. Ketika Anda tukar cincin, you exchange vows in marriage, Anda sedang mengikatkan diri Anda dengan seseorang untuk selama-lamanya, yang artinya Anda berkomitmen, make a vow itu lebih kuat daripada sekedar giving commitment or MOU. Vow is a vow, sumpah sehidup semati bahwa kita akan saling setia. Nah tapi yang menjengkelkan adalah orang Kristen tuh kalau mau make a vow sampai nangis-nangis, meler-meler, bener gak? Kata-katanya so beautiful, tapi abis itu dia lupa dia ngomong apa. Yang nyebelin apa? Kepanjangan ngomongnya. Abis itu lupa. Makanya mendingan keep it short but remember it forever. Siapa nanti mau nikah? Don't make it too long. Nah, salah satu penyebab perselingkuhan adalah tidak setia. Komitmen issue, mata keranjang. Makanya kalau dari pacaran tuh memang harus buka mata sih. Kalau dari pacaran udah suka
batik warnanya pink, ya. Udah gitu bawa bunga, gede bungkenya waktu pacaran. Udah nikah, lupa. Kita nggak pernah Valentine. Be careless about Valentine. Ngomong juga nggak, biasa aja gitu. We just flow with the way. Cuma liatin Instagram orang dikasih bunga lah, dikasih coklat, diajak dinner sama suaminya. Saya cuma bilang begini, I've made a vow. Anyway, seringkali dalam pernikahan, sengaja atau tidak sengaja, kita saling melukai. Bohong kalau nggak ada yang saling melukai. Kita tanpa sengaja kita sakit hati sama pasangan kita. Lalu apa yang terjadi? Ngomong nggak nyambung, ngomong berantem, berselisih paham. At the end, udah deh, kita jalan masing-masing. Lu hidupin hidup lu, gua hidupin hidup gua. Dan keretakan yang terjadi dalam rumah tangga itu nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini leadingnya akan ke arah perselingkuhan. Yang ketiga, penyebab perselingkuhan, kekecewaan yang terpendam. Sebenarnya nggak bisa terima kekurangan pasangan, tapi ditelan aja bahasanya. Ya udahlah, mau apa lagi, emang nggak bisa berubah. Padahal salah, bukannya ditelan, dimengerti. Kita pasti punya kekecewaan sama pasangan. Ya nggak ada lah orang yang sempurna. Jojo juga banyak kecewa sama saya juga kecewa sama Jojo. Tapi kunci dari pernikahan yang bahagia adalah firman Tuhan berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian rumah itu dihiasi. Jadi gini, kita bangun rumah tangga itu, kita harus pakai hikmat. Jangan sembarangan kawin sama orang yang kita nggak kenal. Kita mesti kenal baik-baik, lihat dia siapa. Tetapi ketika menjalani rumah tangga, isinya harus pengertian. Siapa sih yang sempurna kayak lu kecakapan aja gitu kan? Ya udah, ada kurangnya apa ya lu terima aja kayak lu sempurna aja, kasarnya gitu. You also have weaknesses. Seperti kita ingin diterima pasangan kita, ya kita terima mereka juga. Tetapi seringkali gini, nggak bisa nerima dan akhirnya kecewa. Dan kecewa itu dipendam. Tunggu waktu, katanya istilahnya kita nunggu bom waktu aja. Nah, padahal Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kenapa kalau kita marah sama pasangan, kita tidak boleh sampai matahari terbenam? Seringkali kita ribut sama pasangan, kita tidur, maaf, bokong-bokongan. Mau pakai kata lain terlalu kasar. Kita nggak mau lihat pasangan kita tidur dengan keadaan marah gitu. Nah, disitulah iblis mulai curi kesempatan, mulai bisikin kita omongan-omongan yang gak baik tentang pasangan kita, dan kita semakin kecewa bukannya sembuh. Nah, pembiaran terhadap keretakan rumah tangga dan kekecewaan kepada pasangan yang terpendam membuat keintiman dalam rumah tangga mulai hilang. Tahukah Anda bahwa itu yang menjadi akar perselingkuhan? Karena sudah kita bahasannya gini, gue udah gak cinta sama lu. Sebenarnya bukan udah gak cinta, tapi kita bikin hati kita pahit lalu menjadi tawar dan kita dingin sama pasangan. Karena itulah kemesraan dalam pernikahan merupakan barometer rumah tangga yang sehat. Kalau sama pasangan udah gak bisa mesra, alasannya gini, udah tua. No, something wrong with you. Amen. Nah, saya mau bahas lebih dalam kenapa sih dalam pernikahan kita banyak kekecewaan. Salah satunya yang pertama, istri tidak dinafkahi. Banyak suami yang gak tanggung jawab, gak mengambil peran seorang raja dan imam di rumah, jadi kepala rumah tangga yang baik. Banyak sekali di Indonesia saya konseling ibu-ibu mengeluh suaminya tidak menafkahi. Yang kedua, istri merasa tidak dikasihi, suami merasa tidak dihargai. Jadi dua-dua ada kekecewaan yang dipendam. Yang ketiga, kekecewaan karena prioritas yang salah. Prioritas itu seperti apa? Istri merasa tidak diprioritaskan karena suami lebih belain mamanya. Istri merasa tidak diprioritaskan karena merasa suami lebih bela keluarga besarnya. Aduh, udah gak tahu berapa kali saya konselingin orang yang mengeluh suaminya tuh uangnya habis buat keluarga besar,
sementara istri di rumah dikasih uang pas-pasan. Prioritas yang salah setelah menikah ini jadi masalah. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebaiknya anak tuh gak boleh tinggal serumah sama orang tua kalau udah nikah, karena akan sulit sekali bagi orang tua untuk tidak ikut campur. Karena begitu anak laki-laki itu menikah, dia harus belajar jadi kepala rumah tangga, dan tidak nyaman sekali tinggal serumah dengan mertua perempuan bagi istrinya. It's a fact, gitu. Nah, seringkali prioritas jadi salah. Suami mau dengerin mama apa dengerin istri, gitu. Nah, saya selalu encourage anak tuh jangan diganggu kalau udah kawin, biarin jalanin rumah tangganya sendiri. Selain orang tua pengen bantu, udah jangan ikut ngomong, bikin tambah masalah. Ini belajar ya yang sudah senior, kalau punya anak ya percayalah, biarin mereka punya masalah, biarin mereka selesaiin sendiri. Orang tua terlalu banyak ikut campur, bikin tambah banyak masalah sebenarnya. Dan input pengalaman kita di masa lalu belum tentu cocok buat mereka. Let them win the battle. Yang ketiga, penyebab kekecewaan, ketiadaan komunikasi. Suami kerja 7 days a week karena home loan terlalu tinggi di Australia. Kerja double job. Dipikir, demi keluarga, demi istri, demi anak. Tapi yang terjadi, dia pulang kerja kecapean. Gimana mau komunikasi? Udah gak ada kemesraan, udah gak pernah pegangan tangan, udah gak pernah saling tatapan, udah gak pernah makan bareng. Rush in the morning, rush with the kids. Malam udah tired, belum ngecek WA. Herannya gini, ngecek WA ada waktu, ngomong sama istri gak ada waktu. Sama istri juga. Menurut saya di Australia ini paling capek perempuan. Karena kita gak cuma kerja, kita ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami. Babynya kalau saya 3 plus 1 4 ya. Nah, gimana mau berkomunikasi? Udah too tiring. Makanya belajar kata cukup itu penting. Pastikan kita limit ourselves. At least once a week you must have family time. Dan kalau boleh saya tambahin, minimal 1 meal a day harus makan bersama. Either breakfast or dinner. If lunch is not possible. Harus. Kalau enggak, rumah tangga tuh gak ada komunikasi. Orang tua sama anak juga gak pernah komunikasi. It's not healthy. Alright. Kemudian penyebab kekecewaan dalam hubungan, ketiadaan nilai penghargaan. Waktu masih dating, yang perempuan diperlakukan seperti princess, tapi setelah menikah seperti mbak. Mesin cetak anak dan tukang ngurus suami. Ambilin, masakin, bikinin minum, cuciin, setrikain. Ketiadaan nilai penghargaan. Ngomong salah dikit, lagi nyetir mobil, awas lu, diem lu. Ngomong udah kasar. Beda ya kalau udah nikah ya, pengalaman ya. Kemudian ketiadaan nilai penghargaan kepada suami. Kalau dulu waktu masih pacaran lihat suami, masih pacar ya, handsome, keren, biarpun bokeh dibilang wangi gitu ya. Tapi kalau udah nikah, pegang dikit, mandi lo. Ya enggak? Baru peluk, mau apa lo? Gue masih buru-buru. Waduh. Saya boleh ambilin, ambil sendiri. Wah, udah kasar. Well, it happens, right? Kita mulai ngomong tuh nggak dijaga, asal ngeplos aja gitu. Udah botok sombong lagi lo gitu. Ya nggak boleh gitu ya. Jangan tersinggung dan pulang ngomong lagi ya. Oke. Penyebab kekecewaan, tidak rendah hati. Lucu loh, dalam rumah tangga tuh sampai tuh masih ada persaingan. Siapa yang making money more? Kalau istri yang making money more, suami merasa gengsi, nggak mau kalah. Tapi ada juga laki-laki yang enjoy it, malah using his wife, work more, and let me spend more gitu. Tidak rendah hati. Tidak rendah hati tuh gini, nggak mau ngampuni pasangan bikin salah, nggak bisa terima kelemahan pasangan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu sombong, karena dia merasa dia lebih baik. Sukanya menghakimi. Rumah tangga kalau penuh dengan menghakimi, menilai, it's so tiring. Kita sekolah aja paling sebel ujian, benar nggak?
nikah sama orang lu ujian tiap hari, dinilai dari kaki sampai kepala. Mau makan dibilang lapar mulu lu, mau belum mandi dia bilang bau lu, ya kan? Nggak pakai baju bagus dia bilang kayak bombo lu. Heran loh, tiap hari tuh dalam pernikahan kalau nikah sama orang yang suka judging, apa-apa dihakimi, apa-apa menilai, mulut plaster aja. Makanya kita dalam pernikahan tuh jangan terlalu bawel gitu. Omongan tuh yang perlu dan membangun. Penyebab kekecewaan lagi, konflik yang tidak diselesaikan, tadi saya sudah sempat bahas. Kemudian ekspektasi yang tidak sampai. Ini perempuan sama laki itu memang lucu ya. Kadang-kadang tuh ngomong tuh pakai bahasa apa ya, isyarat, telepati gitu. Sebenarnya dalam hati pengen suaminya begini, sebenarnya dalam hati pengen istrinya begini, tapi tidak tersampaikan. Lalu kecewa, ngelihat perempuan lain, kok langsing, kok cakep gitu ya. Tapi dia lihat istrinya, kok keproh, bahasa Jawanya gitu ya. Kok mambu, kok orang ayu, lemu meneh gitu katanya. Tambah gendut lagi gitu. Gak bisa terima, tapi gak ngomong. Padahal ngomong aja, kamu diet dong sayang gitu kan. Kadang-kadang punya suami yang ngomong, itu lebih enak. Justru suami yang main terima-terima aja, kita makin gemuk loh. Saya bilang sama Jojo, lu mendingan gak suka gua gebuk, lu ngomong supaya gua istilahnya tuh termotivasi untuk ngurusin makan. Lu jangan ngomong gak apa-apa. Ekspektasi gak sampai. Padahal dia sabar ketemu perempuan lain, staff atau teman, selalu ngomongnya gini, aduh makan banyak body bagus aja ya. Body mulu yang diomongin. Bener, saya ngomong, kita tuh harusnya ekspektasi diomongin aja. Contoh, saya sebenarnya nggak happy Jojo tuh nggak pernah ada di rumah Natal, ya, karena Christmas is one year thing that you wanna be with your family. Tapi karena Natal itu seringkali Jojo harus pelayanan dan jadwal terpadat di Indonesia adalah Desember. Biasanya Desember Jojo nggak pernah di rumah sama sekali sampai Januari. Dia tukar koper itu di airport. He will fly somewhere else. Dan jadi cuma tukar koper kosong ke koper baju baru ditukar sama baju kotor. Every year kayak gitu. Nah, satu kali ada seorang pengusaha bilang gini, Jojo, saya mau kamu anterin saya ke Israel, private tour, just our family. Dia bilang gitu. Kapan Pak? Christmas sampai all MU, dia bilang gitu. Terus si Jojo bilang, oke, baik Pak. Lah, saya dengar gitu, saya langsung marah. Loh, kok giliran orang yang minta anterin ke Israel lo bisa? Tuh, nggak pelayanan, tuh nggak khotbah-khotbah, kok bisa? Kok giliran stay at home with me, you cannot, gitu kan? Terus si Jojo mau ngeliat saya. Lalu kan gak pernah ngomong, kata dia. Kan gak pernah ngomong bilang jangan khotbah Natal. Kok jadi ngomong begitu sekarang? Nah, sometimes we pick a fight over something that we never discussed before. Pentingnya komunikasi dalam keluarga adalah mencegah keributan. Kita ngerti dan bisa berkomunikasi dengan baik sebenarnya, ya kan? Misalnya, saya harusnya bisa bilang sama suami saya, gak usah pelayanan lah saya, Natal gitu kan, kita di rumah aja. Kalau misalnya katakanlah Jojo itu keras kepala gak mau dengerin saya, ya at least I have told him. Tapi for many years I was angry and disappointed and I kept it in my heart. Ngerti ya? Berapa banyak kita kayak gitu juga. Sebenarnya ekspektasi yang gak sampai itu bisa kita bicarakan. Kemudian kekecewaan disebabkan oleh kata-kata yang menyakiti dan merendahkan. Try to avoid saying things that will hurt your spouse. Jadi kali itu kita kalau ngomong gak jaga perasaan pasangan gitu, merendahkan, itu gak boleh. Kemudian kekecewaan disebabkan karena ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Ya. Ada sih orang-orang yang memang hypersex gitu ya. Kemudian ada juga orang yang kekecewaan dalam hubungannya itu karena dia sebenarnya gak nyaman diperlakukan sama suaminya seperti apa ketika berhubungan seks, tapi dia tidak ngomong. Jadi dia keep it in her heart. Malu kan kalau cerita sama orang soal begitu. Jadi dia sebenarnya terluka tapi dia diam. Nah, akibat dari kekecewaan yang kita pendam ini adalah
Yang pertama, immediately hilangnya kemesraan dan keintiman. Kita mulai merasa dingin, kita malah bangun jarak, bangun tembok dalam hubungan. Bahkan ada yang udah mulai parah, mulai tidur pisah ranjang. Biasanya alasannya nemenin anak, bawa anak-anak tidur sama-sama, tidur pisah ranjang, tinggal terpisah gitu ya. Suami istri, kalau seks itu menjadi sesuatu yang penting, mereka nggak akan mau anaknya tidur sama dia. Tetapi karena mama play safety, ada anak, suami jadi nggak bisa apa-apa. They always bring their kids along in the bedroom. Sebenarnya ini nggak sehat. Kemudian akibat dari kekecewaan biasanya cara berkomunikasi juga udah nggak baik. Entah ngomongnya jadi kasar, ketus, atau malah sedikit. Nah yang parah ini mencari pelarian. Karena gini, orang ketiga selalu kelihatan lebih baik. Di rumah suami kayak setan, di tempat kerja ada orang yang perhatian sama kita. Do you want coffee? Wow, you look so beautiful today. What perfume do you use? You smell so good. Do you want to have lunch with me? Terus tahu-tahu Valentine kasih a box of chocolate. Terus beliin kopi lagi. And that's it, you know. Di kantor dapatnya yang indah-indah, di rumah dapatnya yang marah-marah. Kemudian akibat dari kekecewaan, orang mulai melarikan diri kepada fokus yang lain. Supaya dia gak usah pusing di rumah, dia alasan gini, gue mau pergi ke luar negeri, mau belajar bahasa Jepang. Ada-ada aja ya. Mau belajar bahasa Jepang, harus tinggal di Jepang setengah tahun. Gue mau belajar culture-nya. Why do you need to learn Japanese? I like it. So you have to leave home for 4 to 6 months? Yes. Padahal sebenarnya dia mau avoid pasangannya. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang panjang akan berujung pada perselingkuhan dan definitely perceraian. Saudara tahu bahwa sebenarnya perselingkuhan itu tidak selalu secara langsung, tapi juga bisa tidak langsung. Saya sebut ini perzinahan dalam hati. Contoh, rumah tangga yang dingin, otomatis kegiatan seksual pun berkurang, bahkan tidak ada. Saya dengar banyak pernikahan yang setahun tidak berhubungan. Ada yang bahkan parah, saya sempat dengar berapa tahun ya, 12 tahun tidak berhubungan. You know, ada laki-laki yang akhirnya lari ke video porno just to satisfy himself. You know what I'm saying, right? Matius 5 ayat 28 berkata, Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kata perzinahan dalam hati, ini Yesus yang ngomong. Ketika kita melihat orang lain dan berangan-angan seandainya dia jadi istri saya, pasti luar biasa. Itu sudah perzinahan dalam hati. Kemudian kita lihat laki-laki lain, aduh coba laki gua kayak begitu, bisa beliin gua mobil mewah, bisa beliin gua apa aja, aduh pasti gua bahagia. Hati-hati, perzinahan dalam hati. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, you desire it in your heart, Yesus bilang itu sudah perzinahan dalam hati. Apalagi nonton video porno, udah jelas perzinahan. Beberapa orang itu tidak selingkuh bukan karena nggak mau, tapi karena nggak ada yang mau. Nggak punya kesempatan jadi nggak selingkuh. Coba ada yang mau, yang ngegilain dia, jadi bos. You can be so holy today and say no way, gak bakalan gue selingkuh. If you be honest, if someone more handsome, kind, rich, wonderful, someone yang Anda betul-betul kagumi, you admire this person, in a click of a finger you go away. Seriously, imagine rumah tanggamu like hell. Ngomong berantem, pelit lagi, jutek lagi, jahat lagi, gak pernah ngurusin laki lagi, bau lagi, malas lagi, tukang judi lagi,
one, gak ada seorang pun yang kebal perselingkuhan. Perselingkuhan itu bukan kecelakaan, tapi sudah dibayangkan. Kita nggak mungkin selingkuh tuh kilaf, nggak sengaja. One day ketemu sama orang langsung selingkuh. Enggak gitu. Perselingkuhan tuh udah mulai dari hati. You wanted it. You wanted a way out from the relationship. Apa yang kita lakukan dalam perselingkuhan itu sudah kita bayangkan sebelumnya, dan sebenarnya we let it happen. Karena itu, let's work on our marriage. Jangan memilih untuk bertahan dalam pernikahan, tapi berjuang. Katakan, saya harus berjuang. Jangan cuma bertahan, apalagi memilih perceraian. Saya secara cepat akan bacakan poin-poin how to work on your marriage. Yang pertama, jelas tadi, jangan menyimpan kekecewaan, sakit hati, rugi sendiri. Anda kecewa, bereskan. Bicarakan ganjalan hati Anda. Panggil suami atau istri, bilang gini, we need to talk heart to heart, just the two of us. Kalau di rumah berisik, ada anak, ada orang tua atau siapapun, go out, just the two of you. Go to the park, talk it over. Bicarakan ganjalan hati, bicara dari ke hati. Kemudian sepakati jalan keluar. Meet in the middle. How do we solve this? Keluarin semua unek-unek. This is how I feel about you. Can you tell me how you feel about me? Be fair dong. Karena problem happen, it's not just from one side. Kita harus izinkan pasangan kita untuk kasih tahu juga masalahnya kita apa. Keterbukaan dan kerendahan hati adalah awal pemulihan. Yang kedua, sepakat untuk pulih. Prinsip pernikahan tadi saya udah bilang, there is no U-turn, there is no turning back. Pernikahan itu gak boleh sampai ada option perceraian. Divorce is not a way out, it's not an option. Sepakat untuk pulih. Nah, gimana kalau kita sepakat untuk pulih? Berhenti saling menyakiti, saling minta maaf, saling ngampunin. Mau upgrade diri untuk jadi lebih baik buat pasanganmu. Yang ketiga, marriage is a long-term investment. Seumur hidup. Kalau kita mau dapat pernikahan yang baik, investlah yang baik. Ada di sini yang mau investasi yang rugi? Angkat tangan. Ada? Banyak. You buy car. That is a very lost investment. Well, marriage is a long-term investment. What you invest is what you will get. Masa depan pernikahan kita tergantung dari bagaimana kita investasi waktu kita, pemikiran kita, dan uang kita. Pastikan kita nggak pelit sama pasangan kita. Jangan sampai kita loyal sama orang tapi pelit sama pasangan. Kerja keras, kumpulin duit, tapi nggak pernah punya waktu spending money for the family. Kan harusnya kita kerja buat apa? Mortgage melulu. Spend the money for the family. Contoh, education anak-anak, of course is important. Ya, kemudian Anda kalau pengen punya istri yang awet muda, investlah. Ya dong, baby face itu nggak comes out from the water gitu. Itu kan harus ada investasinya. Nah, kita harus invest waktu kita. Contoh seperti tadi saya bilang, setiap hari paling enggak punya waktu makan bersama 1 kali sehari. Try hard to have this, please. At least 1 hour a day deh. Be with your family, talk to your wife, talk to your husband. Terus kalau sampai benar-benar nggak bisa, once a week mesti punya family time yang nggak boleh diganggu-gugat sama siapapun. Say no to everyone when you are having your family time. Kemudian pastikan kita invest pemikiran kita. Jangan mikirin orang lain tapi keluarga sendiri nggak dipikirin gitu. Contoh, banyak orang tua yang papahnya nggak mau peduli sekolah anaknya, they just let the wife make the decision. Dan banyak istri yang ngeluh ke saya bilang gini, suami saya kalau ditanyain apa-apa, ya lu pikirin lah. That's not the way to run a family. You are husband and wife, think it together gitu loh. Justru sepakati bersama.
anak-anak mau sekolah apa, anak-anak mau sekolah di mana, kita ke depan mau bagaimana, 5 years ke depan kita mau tinggal di mana. Sepakati bersama, invest your time and your thought for your family. Banyak kan kita ngurusin orang tapi keluarga sendiri nggak diurusin. Makanya nggak heran yang kerajinan nilai orang lain, keluarganya sendiri berantakan. Kemauan untuk mengupgrade diri, untuk jadi lebih baik, itu penting. Seringkali gini, kita tuntut pasangan kita, accept me the way I am. Betul nggak? Kita nuntutnya gitu, accept me the way I am. Tapi sebenarnya itu ego, katakan ego. Kalau kita pengen diterima sama pasangan kita, itu ego kita. Ya gue memang, contoh. Ada hal-hal yang gak bisa berubah ya. I'm not saying that you have to change totally gitu. Ada misalnya contoh, saya lahir dengan kulit yang tidak putih sekali gitu kan. Ya Jojo has to accept it, gak bisa banding-bandingin saya terus sama bule gitu kan. There's no way out gitu loh, bener gak? Tapi ada hal-hal yang saya bisa upgrade, saya upgrade contoh. Kita mesti kenali kebutuhan bahasa kasih pasangan. Everybody has a need. Tahu nggak, nikah itu bukan cuma soal hubungan seks dan punya anak. Bukan cuma bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menikah itu kita punya kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Kebutuhan emosi yang membuat kita nggak bisa pisah. Kita butuh sama-sama. Ketika komunikasi nggak ada, sentuhan nggak ada, melayani nggak ada, itu kebutuhan emosional kita nggak terpenuhi. Nah ini bahaya kalau dipenuhi sama orang lain. Contoh, sekedar teman bicara. Harusnya yang jadi best friend itu suamimu atau istrimu, bukan bekas pacarmu. Nah kita mesti kenali bahasa kasih pasangan, karena ini kebutuhan. Contoh, katakanlah anak saya ini Excel ya, dia punya bahasa kasih itu sentuhan. To show his love, dia suka hak saya. Mami, out of the blue dia bisa pakai berdiri dan hug me, bisa kiss me. Terus kan karena kita di sini tidur sekamar, he would hold my hand. Bahasa kasihnya tuh sentuhan. Nah, bayangin kalau Anda punya istri yang haus sentuhan tapi jablay. Ngerti jablay? Jarang dibelai. Suaminya cool, gak pernah sentuh istri, cuek, tapi istrinya suka disentuh. What happened? Dia ke tempat kerja atau ke gereja, ada teman yang hey Noel, tak lo setrum lo. Ya kan? Cipika-cipiki. Terus kalau ngomong dikit-dikit pegang tangannya. Are you okay? Gue bilangin it's not that easy. You know? Kesentuhan itu need. Kita suka bilang gini, kegatelan lu. Enggak. Heran ya, suami tuh kalau udah nikah, meluk tuh ada tujuannya, nggak pernah tulus gitu. Kita udah tahu kalau suami udah mulai peluk, udah mulai sentuh, they want it. Padahal buat perempuan yang suka sentuhan, they just simply want to be hugged with love. They want to feel the comfort, just to lay down on your shoulder, watching TV together, you know, just to hold your hand in the car. Sentuhan. Kayaknya hal sederhana, but we don't understand it, and we don't give it to our partner. And what happened? Somebody else replace it. Kemudian kebutuhan pasangan, pujian. Bahasa kasih kan 5. Sentuhan, pujian, hadiah, waktu berkualitas, dan dilayani. Banyak suami istri itu yang lupa satu kata penting ini, praise. Heran kalau lihat istri orang ya, sampai ke bulu matanya dilihatin. Ada belek juga kelihatan. You look so beautiful today. Oh my God, you're wearing a new lipstick? Giliran istri sendiri kagak pernah dipuji. Padahal tuh istri udah ke salon $300, $1,000. Suami gak pernah bilang bagus tuh. Capek deh.
tuh nggak mulut manis. I like it that way. Karena saya temukan pria yang mulutnya tuh gombal biasanya buaya. But I like it when he praise me once in a time, you know. Jadi Anda bisa ngerti maksud saya ya. Bukannya sok gombal, you sincerely know that your wife need it. Siapa sih di sini yang nggak suka dipuji? Yang kanan, biar kita bully dia. Bukan cuma perempuan. Pak Petrus suka dipuji sama Ibu Iin? Oh sering ya. Suka Pak? Terbang nggak Pak? Bohong lah kalau nggak suka dipuji. Kata-kata yang merendahkan itu menyakitkan, tapi pujian itu membangkitkan semangat orang. Kemudian bahasa kasih hadiah. Matre lu enggak. Hadiah itu, you know, it's a love language. Kemudian waktu berkualitas, quality time, itu bahasa kasih. Ada loh istri tuh yang dia nggak butuh kamu kaya, dia nggak butuh kamu ganteng, dia nggak butuh kamu beli dia apa-apa. You just drink coffee with her every day. It's just beautiful. Ada yang di situ begitu? Bahasa kasihnya waktu berkualitas sama tangan? Ayo dong, saya kasih kesempatan biar pasanganmu lihat. Wah, yeay, gitu ya. Ibu enggak ya? Waktu berkualitas. Kemudian dilayani. Satu hari ada seorang teman pengusaha, dia bilang gini sama saya. Capek Ci, dia panggil saya Ci. Bini gua tuh nggak pernah bikinin kopi, nggak pernah bikinin sarapan, nggak pernah ngurus gua Ci, dia bilang. Gua pergi keluar kota, gua ketemu nih satu perempuan. Ya ampun, gua makan diambilin, bikinin gua sarapan, bikinin gua kopi, selingkuh lah dia, Kristen. Dia bicara ini dengan penuh kesadaran, dia tahu ini dosa, tapi dia bilang gini, Ci, saya butuh. It's a need to be served. Bahasa kasih suami saya udah nomor 1 dilayani. Udah gak ada yang lain. Itu dulu satu, dilayani. Jadi saya udah tahu. Dia tinggal ngomong, Penny, saya mau ke Surabaya. That means siapin koper gua, gitu. Ada makanan apa? Artinya dia minta disendokin, dipanasin, disiapin. Simple words, but I understand. Kesel kadang-kadang ketika kita sibuk. Tetapi saya berusaha layani suami. Dari dulu, dari pacaran juga saya udah layani. Selalu kalau dia mau makan, saya lapin sendok, piring, apa udah siapin. Kita mesti mengenali area sensitif pasangan kita dan tingkatkan pengertian di sana. Contoh, kalau kita ngerti bahwa suami atau istri paling gak suka kita bahas soal uang. Contoh gini ya, saya aja deh, gak usah contoh orang lain, kan sakit hati lagi ya. Misalnya saya beli barang, saya ini jarang spend money on myself. Jarang banget, beneran deh. If I have money, someone else comes first to my mind. Jadi ketika saya pengen sesuatu, lalu saya beli, saya tuh sudah cari, pasti ini sudah diskon atau ada murah dan ini kualitasnya bagus gitu ya. I don't mind about brand, I don't really go for brand. Nah, begitu saya beli, saya jengkel sekali kalau Jojo tanya, berapa? Sebenarnya itu pertanyaan biasa ya kesana ya. Kan gue cuma nanya, berapa? Tapi buat saya artinya panjang banget. Makanya saya kalau belanja paling gak suka dibawelin. Soalnya if I want to spend money, lu jangan ribut. Karena I don't normally spend money on myself. Jadi ketika saya belanja, ditanya berapa, itu saya marah banget. Karena buat saya artinya, kamu lagi bilang ini, berapa tuh? Mahal gak tuh? Buang-buang duit aja lo. Jadi terjemahannya kayak gitu loh. Kesel gue. Saya bilang, gue beli celana jeans seumur hidup gue hidup, $100 cuma sekali. Mama saya bilang baju 300.000 murah, saya bilang mahal. You know my point? I'm wearing Kmart t-shirt $5, $3. I wear it though. Jadi don't ask me how much gitu. Kesel gue. Enggak beneran loh. Nah gini, Jojo gak pernah mau
tersinggung ditanya berapa, mungkin kalian akan menghakimi saya dan bilang gini, kacau tuh si Bu Heni, cuma ditanya berapa bisa marah. Area sensitif setiap orang punya, ngerti ya? I work hard all my life. I didn't have any parents who would pay for me. I didn't have any parents who would spend for me. All my life, I work hard for whatever I wanted. And when I can't afford it, don't ask me why. Don't ask me how much. Gitu dong. Gua gak minta sama lo. Gua kerja. Gitu loh, ngerti gak? So it became a very sensitive thing for me. When I really wanted something, and I buy it, and he start to ask why, how much. Gue udah marah. And he never wanted to understand that. Jadi dia selalu tanya sampai hari ini. Kesel gue. Jadi kalau saya beli apapun, gue umpetin. Gue gak suka shopping sama Jojo. Gitu ya, don't tell him ya. Iya bos. Halo, gue marah-marah langsung hang loh. Gak boleh ya, makanya bahas suami gak boleh. Oke. Work on your marriage again. Yang tadi saya bilang marriage is a long term investment. Yang berikutnya, hubungan yang sehat itu ada nilai penghargaan. Dalam hubungan suami istri pastikan kita tuh bukannya saling nuntut, tapi kita saling melakukan bagian kita masing-masing. Kolose 3 ayat 18 bilang ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita lihat kedua ayat ini, istri suruh tunduk, suami suruh mengasihi dan jangan kasar. Nah seringkali suami itu fokusnya di ayat buat istri. Istri tunduk loh. Istri juga fokusnya ke ayat buat suami. Kasihi istri, jangan kasar. Padahal Rasul Paulus udah nulisnya jelas. Hai istri-istri, berarti itu ayat buat siapa? Buat istri, ngapain yang laki kepo? Rasul Paulus bilang, hai suami-suami, itu ayat buat siapa? Ngapain yang istri baca? Udah jangan saling nuntut. Harusnya dalam hubungan ada nilai penghargaan. You do your part and let me do my part. Gitu dong. Jangan saling melawan dan menekan, tapi saling mengasihi dan menghargai. Work on your marriage yang berikutnya. No man is better, no woman is better, no marriage is better. So everyone has the price to pay. Gak ada pernikahan yang lebih baik. I guarantee you. Kalau anda bilang gini, I'm not happy being your wife, and you think you're gonna be happy to marry other guy? Anda bilang gini, oh saya gak bahagia punya suami kayak kamu. Anda yakin Anda akan lebih bahagia kalau nikah sama laki-laki lain? Gak ada ceritanya begitu. Pernikahan pertama disaster, pernikahan kedua like a monster, pernikahan ketiga you wanna kill yourself. Try that. Ask the man who has married 5 times, which one is the best wife? Number 1. Karena you fell in love with her when you were still foolish, gitu kan. Tapi kita selalu bandingin pernikahan kita sama orang lain. They look so happy. Ibu Heni yang Pak Jojo so mesra. Don't trust social media. People post good pictures only. They even filter it so they look better on it. Don't trust. Orang-orang cuma buat kebutuhan publik, konsumsi publik. No. Siapa sih yang gak pernah menikah dalam pernikahan mereka? Face it. Tapi masalahnya, dengan siapapun Anda menikah, Anda harus tahu Anda akan mengalami kekecewaan. Masalahnya gini, semua itu proses yang memang kita harus lewati dan harga yang kita harus bayar. Dan proses dalam pernikahan itu yang membentuk kita, menyingkirkan karakter-karakter buruk kita. Kalau kita mau sadar, proses pernikahan itu yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Hari ini saya ngerti, saya jadi lebih sabar karena diproses sama Jojo. Saya jadi lebih rendah hati karena diproses sama Jojo. Saya jadi bisa menguasai karena punya suami seperti Jojo. Kan saya tipe alpha female. Alpha female tuh dominan. Tapi saya sama Jojo mati kutu. Saya tertipu. Gue kirain gue kawin sama laki-laki tipe kucing. Gak taunya dia singa. Galak ampun deh pokoknya ya. Gak bisa. Jojo tidak terkalahkan. Tapi saya tahu kalau nikah sama yang lembek,
habis dia. Justru berkat Jojo lah saya akarin. Saya nggak bisa bilang, oh gue hebat, enggak. Jojo yang bikin saya ada hari ini. Tuhan pakai Jojo. Sama dengan pernikahan Anda. The marriage will be happier if both are willing to work on it. It takes two to tango. Yang terakhir, fix your sex life. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa percabulan, kita harus mengerti bahwa seks adalah kebutuhan dan kenikmatan dalam pernikahan. Dan masalahnya gini, di dalam pernikahan yang kudus, seks tidak bisa didapatkan dari orang lain selain dari pasangan yang sah. Kalau dia nggak kenyang di rumah, dia akan jajan di luar. Orang sering pakai ini jadi alasan. I don't like it. But it's the fact. Banyak perempuan Kristen terlalu kaku untuk belajar bahwa memang seks is a normal thing between husband and wife. Besok gue mau khotbah jaga kekudusan. Gak usah gitu. Seks dalam pernikahan yang sah adalah kudus. Kita harusnya open up ke pasangan kita. How can I serve you better? Talk about sex. Talk to your spouse. How do I do it better? Mereka gak akan ngerti. Nah, masalahnya perempuan, too shy to say where you feel good, where is the right button. Kita terlalu kaku untuk ngomong, kita malu. Well, it's okay to discuss about it. They need to know, they don't know everything. You need to say, a bit left, yes, stop, left, don't. You know? Terus, karena di Australia ini dingin, I suggest if it's too cold for you, put up heater. Electricity bill mahal gue ini. Put up solar panel. Karena gini, laki-laki tuh suka ngintip. Ya, aduh, gue ini beneran bohong kalau enggak. Lu ngapain scrolling Instagram lihat ada yang duduk kebalik, lu lihat juga. Pakai rok mini, ngangkat kaki gini kelihatan dikit di zoom. Laki-laki suka ngintip, istilah saya. Artinya, when you sleep, don't open up. Naked is not sexy. Say it after me. Naked is not sexy. So, give it a little bit. You know what I'm saying? Well, di gereja kayak gini gak diajarin kebanyakan. Tapi ini yang kita seringkali miss out. And then, you find it so wild out there to do sin gitu. Padahal, kenapa orang selingkuh? Karena dia butuh. Kecuali mereka yang hypersex dan memang gak telan ya. Emang gak setia, mata keranjang. We know that. Tapi let's fix our marriage. Something wrong, talk about it. Sit down and fix it. Don't give up on your marriage. Keep praying for your spouse and work on it. Lakukan bagianmu. How can I do it better? Sama-sama bilang, how can I do it better? Pernikahanmu gak akan pulih hanya dengan doa. I'm sorry I have to say this. You can say to me, gue puasa deh buat pasangan gue supaya dia pulang ke rumah. Gue doain deh pasangan gue. It may happen, but it will take so long time. Maybe 20 years. Can you wait? Saya baru ketemu pasangan suami istri yang rumah tangganya itu like hell for 20 years. You want to wait for 20 years? Or you want to have it better and shorter? Have the process shorter. Change. Be humble. Work on your marriage. No marriage is better. No man is better. You have to be a better person for your spouse. Jangan dikit-dikit marah. Jangan menghakimi. Don't look down on your spouse. Jangan negatif. Jangan mandang rendah pasanganmu. Dan jangan selalu ngomong cerai. Jangan ngutamain orang tua dan kakak adik. Suami atau istri prioritas utama. Yang kedua anak-anak, baru orang tua. Itu tuh yang benernya. It's not sin
tua karena kita berusaha nyenengin mereka dan kita merasa kita hutang budi. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bersatu daging. Meaning your wife is your absolutely priority in life, your husband is your priority. Fix your marriage, I pray. Gak ada di antara jemaat Tuhan yang selingkuh lagi, yang tidak setia sama pasangannya, tapi memuliakan Tuhan dalam pernikahan mereka. Amen. Mari berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah. Berdoa agar firman yang disampaikan Tuhan walau sederhana, biar kiranya boleh menjadi dasar yang kuat dalam kami membangun pernikahan kami. Biar kami boleh belajar menghargai pasangan kami, work on our marriage, jaga kesatuan dalam rumah tangga, keharmonisan, kemesraan, supaya kami bisa menikmati pernikahan kami sampai akhir. Makasih Tuhan. Biarlah hanya maut yang memisahkan. Kami tolak segala roh perceraian, roh perselingkuhan, roh perzinahan. Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Dan berdoa Tuhan, kalau ada perzinahan dalam hati yang sudah terjadi, ampuni Tuhan. Biarlah keinginan ini boleh dicabut di dalam nama Yesus, dan mereka mau setia sama pasangan dan mau menutup celah kepada orang-orang yang berusaha mengganggu pernikahan mereka. Tolong kami, karena kami butuh hikmat-Mu dalam menjalani pernikahan kami. So many problems, too complicated sometimes, but we need Your wisdom, Lord. And help us to understand and accept one another and forgive one another. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you for having me. God bless you. Sama-sama selesai dari ibadah siang ini. Surgawi, Kau memberkati umat-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu semua kami sedang menjalani proses untuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kau memberkati suami istri yang ada di tempat ini. Kau memberkati anak-anak muda yang sedang memperjuangkan masa depan yang ada. Terima kasih, kami tahu firman-Mu itu ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buka hatimu, pulang, meninggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.